Oke, jadi kita perlu tahu dulu ya definisi klausa itu apa. Jadi klausa itu konektor subjek verb, itu namanya klausa. Oke. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh kalimat ya. Nah, kayak gini. Ini salah satu contoh kalimatnya. Jadi ini namanya subject verb, ini sentence-nya. Yang ini yang dinamakan sentence. Saya kasih warna dulu aja ya. Nah, ini yang dikatakan dengan sentence. Orang biasa ngomongnya independent clause kayak gitu. Saya lebih suka menyebutnya sebagai sentence ya, ini kalimatnya. Nah, sementara yang ini yang berupa konektor, subjek, dan verb. Nah, ini yang dimaksud dengan clause. Maksud dengan klausa. Jadi yang lengkap itu yang ini. Nah, ini yang sentence, ini yang clause. Nah, sekarang kita bicara dulu klausa itu ada berapa ya. Jadi kalau kita bicara klausa itu ada tiga jenisnya ya. Jenis pertama namanya adalah adverb clause. Jenis kedua adalah noun clause. Jenis ketiga adalah adjective clause. Adverb clause itu dia dikatakan adverb clause karena fungsinya sebagai adverb. Nah, fungsi adverb itu hanya memberikan keterangan saja. Jadi dia ada di situ atau dia nggak ada di situ, dia tetap benar kalimatnya. Contoh adverb clause itu bisa dilihat di sini, when it is open. Anggap saja misalnya ini saya coret ya, when it is open-nya nih saya coret. Kalimatnya cuman I went to the zoo. Nah, ini kalimatnya sudah lengkap ya, sentence-nya itu sudah lengkap. Nah, ketika saya menambahkan klausa di situ, maka klausa ini dikatakan dengan adverb clause. Namanya adverb clause. Yang kita pelajari kemarin ya. Jadi kayak contohnya kalau misalnya pun saya balik, when it is open, I went to the zoo. Nah, itu juga adverb clause ya. Sementara yang akan kita pelajari malam ini adalah noun clause. Jadi yang kemarin kita pelajari itu adalah adverb clause yang kemarin, yang materi kemarin malam. Yang kan kita pelajari adalah noun clause malam ini. Kenapa dia dikatakan noun clause? Karena dia berfungsi sebagai noun. Klausanya itu fungsinya sebagai noun. Fungsi noun ini kan ada tiga ya. Noun itu fungsinya ada tiga. Dia bisa sebagai subjek. Jadi nanti klausanya berfungsi sebagai subjek. Dia juga bisa sebagai objek, dan dia juga bisa sebagai objek dari preposisi. Saya berikan satu-satu contoh ya. Contohnya kayak gini, what you bought at the market surprised me. Nah, ketika dia dimulai dengan konektor subjek verb gini, nggak ada koma di sini ya. Ini berfungsi sebagai subjeknya. Verbnya adalah surprise. Nah, jadi klausanya di sini berfungsi sebagai subjek. Ini yang dimaksud dengan noun clause. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apa ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jika dia berfungsi sebagai objek, yang kedua dia akan berfungsi sebagai objek. Contoh kalimatnya seperti ini.
Nah, di sini ada subject verb-nya. Sementara ini ada konektor subject verb. Konektor subject verb ini berfungsi sebagai objek. Nah, karena dia berfungsi sebagai objek, maka dia juga adalah noun clause. Oke, ada subjeknya, ada verbnya, dan ada objeknya. Sekarang contoh untuk sebagai objek dari preposisi. Nah, ini adalah contoh dari objek dari preposisi. Subjek verbnya ada. Di sini ada preposisi. Setelah preposisi itu ada konektor subjek verb. Ini juga berupa klausa, berupa objek dari preposisi. Ini juga disebut dengan noun clause. Ya, 3 itu aja model noun clause. Apa bisa dipahami sampai sini? 3 model noun clause. Excuse me. Kak, boleh tanya? Silakan. Untuk noun clause sebagai object of preposisi, apa? Itu preposisi sama nounnya emang selalu di tengah atau ada yang di depan kalimat? Sama Di noun. Oh, depan bisa. kalimat sama di tengah. Bisa. Contoh misalnya nih ya. In the house. Saya kasih contoh gini ya di depan. In the house, the maid sets all the dining. Bisa lihat di sini ya. Ini di depan kan, preposisinya di depan kan. Ini ada preposisi. Dan ini adalah objek dari preposisi. Dia berupa noun kan ya. Yang namanya preposisi pasti ketemu dengan noun. Sementara ini adalah subject verb. Nah, sekarang boleh nggak yang ini saya ganti dengan noun clause? Itu boleh aja. Saya kasih contoh ya. In ini berupa preposisi ya. Yang namanya preposisi dia harus noun kan. Nah, ini ada konektor, subjek, dan verb. Karena di sini klausa, maka klausa di sini dikatakan noun clause. Ini subjek verb tetap ada. Jelas sampai sini? Jelas, terima kasih. Ini bisa dilihat fungsi noun clause ya. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk teorinya noun clause? Kalau nggak ada, saya langsung masuk soal. Oke, jika nggak ada, saya langsung masuk soal ya. Ini soal biar kita bisa langsung paham penggunaan noun clause yang ada di TOEFL. Nah, sekarang cara menganalisisnya sama ya seperti kemarin. Apa dulu yang dicari? Verb dulu. Verbnya yang mana? No. Terus subjeknya adalah no one. Jadi yang dibutuhkan adalah objek. Itu yang dibutuhkan ya. Ada subjek, ada verb, butuh objek. Nah, objek ini berarti karena dia butuh objek, berarti kita butuhnya noun. Nah, itu. Noun yang kita butuhkan. Nah, kita cari dulu nih, noun ada nggak di sini? Ternyata di soal ini semua berawal dengan konektor ya. How ini konektor,
how juga konektor, how juga konektor, of how. Ini preposisi ini udah pasti salah sih. Yang delta ini udah pasti salah karena dia mulai dari preposisi. Nah, setelah seperti ini kita tinggal masukkan saja ke rumus ya, bahwa karena di sini nggak ada noun, berarti yang bisa menggantikan noun hanya noun clause. Jadi noun itu dia bisa digantikan oleh noun clause. Itulah kenapa dia disebut namanya noun clause ya. Karena secara fungsi dalam kalimat dia bisa menggantikan noun itu sendiri. Makanya dia disebut dengan noun clause. Oke, jadi jawaban yang benar yang mana? Yang mana? Yang mana? Bisa diulang? Maybe. Kita kembali lagi ya ke rumus tadi. Rumus yang pertama yang saya sampaikan, bahwa klausa itu apa? Klausa itu konektor, subjek, dan verb. Bukan konektor verb subjek ya, tapi konektor, subjek, dan verb. Nah, kalau yang A, ini nggak bisa ya, karena dia dimulai langsung dengan inversi. How did speech begin itu adalah inversi. Yang Bravo, konektor, subjek, dan verb. Sementara yang Charlie tidak ada verbnya. Missing verb. Jawaban yang benar adalah Bravo. Sampai sini jelas? Jelas, Kak. Oke, silahkan masuk ke nomor 2. Dipikir dulu. Saya mau ambil minum dulu ya bentar ya. Silahkan teman-teman pikirin dulu. Saya kembali bentar. Oke, saya bantu lagi analisisnya ya. Apakah sudah ketemu verbnya? Said. Yang pertama adalah said. Oke, verb berikutnya? Enggak. Was. Oke. Nah, di sini verbnya sudah ada 2 ya. Karena verb sudah ada 2, otomatis yang kita butuhkan di depan adalah komplement subjek, konektor subjek. ya, konektor dan subjek. Itu yang dibutuhkan. Otomatis yang A udah pasti salah ya. Sekarang yang B bisa, ini konektor dan subjek. Yang C juga konektor dan subjek. Kalau yang D juga sudah pasti salah, dia subjek verb. Sekarang kita lihat dulu perbedaan what dan that itu apa. Nah, ini kita belajar dulu perbedaan what dan that ya. Ini saya tuliskan di bawah. Perbedaannya what dan that dalam noun clause. Jadi kalau misalnya konektornya what, maka dia tidak boleh diikuti dengan kalimat yang lengkap. What plus subject plus verb, nanti nggak ada objeknya. Oke. Atau what, nanti nggak ada subjeknya, tapi ada verb, ada objeknya. Saya kasih contoh ya. I know what you did. I know what
makes you sad. Nah, lihat. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kalau menggunakan what. Jadi kalimat setelahnya itu pasti nggak lengkap. I know what you did, nggak ada objeknya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan that di situ, ini saya highlight dulu ya. Ketika dia menggunakan what seperti ini modelnya. Kalau dia menggunakan that, saya berikan contoh yang lain. Sama modelnya. I know that you did it. Tuh. Kalau misalnya dia ketemu dengan that, rumusnya cuma satu. That itu akan diikuti dengan kalimat yang lengkap. Ada subjeknya, ada verbnya, dan ada objeknya. Sampai sini jelas perbedaannya what dan that. Jadi yang satu tidak diikuti dengan kalimat yang lengkap kalau kita menggunakan what ya. Sementara kalau kita menggunakan that, maka dia akan diikuti dengan kalimat yang lengkap. Ada subjeknya, ada verbnya, dan ada objeknya. Ini letak perbedaannya ketika kita menggunakan what dan ketika kita menggunakan that. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, sekarang bisa kembali di sini. Jadi kalau dia menggunakan what, maka setelahnya itu tidak lengkap kalimatnya ya. Nanti dia nggak pakai objek. Tapi kalau misalnya kita menggunakan that, maka setelahnya itu harus lengkap. Harus ada subjek, ada verb, dan ada objeknya. Jawaban untuk nomor 2 apa? B. Oh ya, kanan dan ini sendiri adalah preposisi ya. Ini nggak ada objeknya. Jadi konektor subjek verb itu nggak ada objeknya. Set di sini tidak menggunakan objek. Otomatis konektor yang kita gunakan adalah konektor what. Oke, jadi itu tadi perbedaan what dan that. Jadi nanti dimanapun, jadi dalam TOEFL itu sering kayak gitu ya. Ada dua pilihan konektor, kita tinggal kembalikan ke aturan penggunaan konektornya itu. Nah, di noun clause, aturan yang pertama, kapan menggunakan what dan kapan menggunakan that adalah yang ini, yang tadi yang saya jelaskan. Itu aturan pertama di noun clause. Oke, sekarang saya masuk ke nomor 3. Silakan. Oke, kita bisa mulai. Yang perlu aturan kedua ini ya, yang saya mau share ke teman-teman. Jadi dalam noun clause ada konektor namanya the fact that. Jadi bukan that saja ya. The fact that, the reason that, dan the way that. Nah, ini masuk dalam noun clause. Contoh, I love the way that you are.
Nah ini. Orang biasa ngomongnya the way you are aja ya. Ini sama aja sih. Nah ini. Ini contoh dari noun clause. Jadi noun clause konektornya itu bukan that ya, tapi the way that. Oke. Itu konektornya. Atau bisa juga that-nya dihilangkan, menyisakan the way saja. Jadi bukan that-nya yang jadi konektor, tapi the fact that, satu kesatuan itu. Jadi ketika dalam soal seperti ini, kata the fact that itu sendiri adalah konektor. Oke. Dia diikuti dengan subjek the gorilla dan verb is. Sampai jelas? Halo? Yang dibutuhkan apa? Verb. Oke. Konektor subjek verb ini berfungsi sebagai subjek. Maka yang dibutuhkan adalah verb. Subjeknya sudah ada, the fact that the gorilla is becoming extinct, itu adalah subjeknya, dan verbnya di sini yang dibutuhkan. Jawabannya adalah ini berapa? Seperti itu ya. Sampai nomor 3 ini ada yang mau ditanyakan? Kak, aku mau nanya. Silakan. Kalau the reason doang itu masuk noun clause. Ya, masuk sama dengan ini. Oh, jadi selain 5W tambah 1H dengan if, which, where, whatever, ada juga the fact, reason, sama the way gitu, Kak. Saya lihat contoh kalimat ini. Sama kan dengan contoh di atas ya. The reason that berfungsi sebagai konektornya ya. Sama aja kalau that-nya saya hilangkan, menyisakan the reason aja. Kalau the reason-nya di depan? Lain lagi tuh. Oh, bisa saja berarti, tapi kalimatnya sama ya, kayak gitu. Ini reason that, konektor subjeknya you, verbnya adalah life. Ini bertindak sebagai subjek, verbnya ini. Yes? Oke, kalau diubah kalimatnya jadi the reason tanpa that jadi kayak the reason you live. Sama aja. Sama. Karena ini sudah ada aturannya di sini. That-nya bisa dihilangkan. Oke. Jadi khusus untuk kata fact, reason, why doang, atau ada lagi kata lain? Cuman ini aja. Cuman ini aja ya. Oke, Kak, got it, thank you. Oke, sampai nomor 3 sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nomor 4 sampai 8. Saya minta teman-teman yang mengerjakan, lalu kita bahas. Kalau nomor 4 sampai nomor 8 ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Sambil dikerjakan,
sambil ditanyakan kalau ada. Kalau nggak yakin gitu dengan jawabannya boleh ditanyakan sekalian. Yang nomor 4 itu N-nya berfungsi sebagai koordinat konektor. Bukan, kan nggak ada komanya. Ingat ya, koordinat konektor itu rumusnya cuma satu. Kayak gini. Kalau nggak gini rumusnya bukan koordinat konektor. Oke? Kalau nggak gini namanya paralel aja. Kayak yang before nomor 4 itu konektor. Iya, konektor dia. Tapi untuk adverb clause ya, yang konektor yang kemarin kita pelajarin. Yang perlu kita cari sebenarnya ini kan verbnya sudah ada dua nih, ada occur dan ada is. Oke? Tapi di sini butuh apa? Ada yang tahu? Konektor subjek. Ya, jadi jawabannya adalah Charlie. 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 Simple as that. Nah, jadi kalau menganalisis soal TOEFL itu kayak gitu aja ya. Jangan terpancing dengan mengartikan atau mungkin dengan menggunakan pattern-pattern yang di luar pakemnya gitu. Oke, bagus. Nomor 4 jawabannya Charlie. Nomor 5. Nomor 5 jawabannya? Bravo. Bravo. Oke, nice. Mantap. Karena subject verb sudah ada ya. Jadi kalau sudah ada subject verb, nah kita tinggal lihat di bawah ada apa. Yang A sudah pasti salah karena verb lagi, yang C juga salah karena verb lagi. Sementara yang delta ini missing verb yang ini ya. That the textbooks ini missing verbnya. Di belakang ada lagi that haven't arrived. Nah, ini kalimatnya kacau. Aku nggak ngerti Kak nomor 5. Nomor 5 subject verbnya kan sudah ada. Oke. Sampai situ paham kalau itu subject verb? Iya, iya. Ya, kalau saya jawab A kan verb ya. Ini verb kan ya? Verb atau bukan? Verb. Ya, jadi boleh kalau saya isi subjek verb gitu? Enggak. Nah, nggak boleh. Yang C juga begitu. Kalau yang delta ada konektor that,
Ada subjeknya the textbooks, tidak ada verbnya, missing verb. Kalau itu bisa dipahami? Oh iya Kak, makasih. Kalau yang Bravo ada konektornya that, ada subjeknya the textbook, ada verbnya haven't arrived. Oke. Saya lanjut nomor 6. Verbnya yang mana? Is. Oke. Ada 2 ya. Otomatis yang di depan butuh apa? Subjek. Berarti jawabannya C gitu ya? Butuh konektor juga. Ya. Kalau cuma C berarti jawabannya C. Jawabannya benar adalah Delta. nah, D. apa if dan because tidak masuk? Karena if dan because dia masuknya ke adverb clause yang kemarin kita pelajari ya. Nah, pertanyaannya konektor untuk noun clause itu apa saja? Ya umumnya itu what, who, which, when, where, how, um, whom, gitu aja sih. What, who, which, when, where, how, whom. Kalau misalnya dia kayak if, because, after, before, since, kayak gitu, itu untuk adverb clause ya. Bisa teman-teman temukan di materi yang kemarin. Oke, saya lanjutkan di nomor 7. Silakan kalau sudah ada jawabannya. Delta. Jawaban nomor 7 adalah Delta. D. delta. Oke, good. Kenapa bukan Bravo? Ada do-nya. Oke. Oke. Dia diinversi ya. Do terus kemudian subject verb di sini. Kayak dia diinversi kayak gitu dia salah. Kalau yang alpha kenapa salah? Gak ada konektor. Nggak ada konektor. Oke, Charlie juga demikian ya. Jawabannya adalah delta. Oke, sekarang masuk ke nomor 8.
Oke, sudah ada yang dapat nomor 8? Verbnya yang mana? Apakah ada verb? Verb dulu kita cari nomor 8. Verbnya yang mana? Dan related. Related itu adalah verb 3 ya. Itu adalah preposisi. Oke. Verb 3 itu participle. Dan participle itu bukan verb. Ini ada modal ketemu dengan verb 1. Jadi ini verbnya. Can agree. Subjeknya adalah scientist. On di sini adalah preposisi. Yang dibutuhkan preposisi adalah noun. Jadi yang kita cari di sini adalah noun. Kalau nggak ada noun, di sini kan semua ada verbnya ya. Di sini semua ada verb. Maka yang dipakai untuk menggantikan noun di sini adalah noun clause. Kalau nggak ketemu noun, maka yang kita pakai adalah noun clause. Jawaban yang benar adalah B. Oke. Kayak gitu. Oke, selesai untuk part 1, noun clause. Sampai nomor 8 ada yang mau ditanyakan? Silahkan ya, kalau ada yang mau bertanya. Sampai nomor 8. Nomor 7, I really doesn't get that question. Yang nomor 7. Ya, kenapa nomor 7-nya? Honestly, gue pusing duluan lihat model soalnya. Oke. Sebenarnya I just saw yang bikin pusing itu karena gini. Yang kita lakukan ketika menemukan soal seperti ini itu adalah scan aja. Jadi bukan kita berusaha tahu arti atau gimana ya, tapi scan dulu. Apa yang kita perlu scan? Yang perlu kita scan adalah verb dulu. Oke? Itu cara yang paling sederhana ketika kita mau menjawab soal structure. Jadi kita nge-scan aja dulu. Yang di-scan itu adalah verb. Apakah nomor 7 ada verbnya? Soal nomor 7. ada is. Yang mana is. Nah, kalau sudah ketemu verb, kita scan lagi. Apakah masih ada verb di belakang? Enggak ada. Nggak ada. Berarti kalau sudah ketemu verb, yang dicari apa? Subject. Subject. Berarti kan sisa cari ini kan? Oke. Setelah ketemu subjek, kita cari aja di bawahnya. Kalau yang A, use adalah verb. Pasti salah kan? Kan yang dicari subjek nih. Yang kita cari ini adalah subjek. Subjek yang kita cari. Maka kalau pilihannya subjek verb, pasti salah. Oke? Kalau yang C juga demikian. Yang C juga ada subjek verbnya. Berarti salah juga. Pilihannya tinggal 2. Tinggal yang what do ecologists call atau what ecologists call. Pilihannya sisa 2 ini. Nah, kalau saya ngejawab B, maka dia terjadi inversi. Bukan konektor subjek verb, tapi konektor verb subjek jadinya. Kalau yang delta, dia sesuai rumus. Ada konektor, ada subjek, dan ada verb. Do I make myself clear? Gimana? Apa bisa dipahami? Oke, Kak, got it. Thank you. Itu cara yang paling sederhana ya. Itu cara yang paling simple. Kak, kalau di soal TOEFL itu untuk noun clause
ada berapa nomor atau tersebar di seluruh soal? Which is like Tersebar, in the tapi umumnya 2-3 nomor sih. Umumnya 2-3 nomor di soal structure, berarti dari 15 nomor ya. Dari 15 nomor, dia paling 2-3 nomor itu khusus membahas soal noun clause. Oke, Kak, kayak untuk noun clause ini we have to really read or take more time to identify gitu loh, Kak. No, it's not reading actually. Ini bukan reading, karena kalau reading ada proses untuk memahami. Artinya itu reading namanya. Beda reading, beda scan. Yang saya minta ke teman-teman kan bukan membaca, tapi nge-scan aja. Apa yang kita scan ya cuman verb aja, kan patternnya yang kita cari. Yang kita cari itu polanya. Kalau kita berusaha untuk reading, maka ada effort untuk memahami. Ini artinya apa sih kan kayak gitu. Ini enak nggak sih didengar kayak gitu. Itu kalau proses reading yang terjadi. Ada komunikasi antara kandidat dengan soal yang dia baca. Sementara saya tidak meminta itu untuk menjawab soal structure. Soal structure itu dijawab cuma 37 detik. If you read it, you will not have enough time. Kalau membaca. Jadi yang perlu kita hindari adalah membaca. Itu yang perlu dihindari. Yang harus dilakukan adalah scan. Apa yang perlu di-scan? Verb. Cuman verb saja yang kita perlu scan. Di kalimat ini verbnya yang mana? Saya nggak perlu tahu arti kalimatnya ini apa. Yang saya perlu tahu adalah verbnya yang mana, ada subjeknya atau nggak ada, apakah butuh konektor atau tidak. Simple as that. Oke? Oke, Kak Gading. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai nomor 8? Oke, kalau sudah, saya lanjutkan ke kelas berikutnya. Ini ada soal yang sudah saya highlight ya. Saya clear page dulu ya. Oke. Nah, di soal ini kita mau mengidentifikasi noun clause-nya di kalimat ini ya. Jadi saya minta teman-teman mengidentifikasi noun clause di kalimat ini. Kalau nomor 1 noun clause-nya yang mana? Ada yang tahu noun clause nomor 1 yang mana? What? Itu konektor, bukan noun clause ya. Kalau noun clause, what she wants this time. Itu noun clause ya. Kalau saya tanya konektornya yang mana, jawabannya what. Oke? Jadi untuk nomor 1, noun clause-nya adalah what she wants this time. Sekarang setelah saya ketemu dengan noun clause-nya, saya mencari subject verb-nya. Jadi ini membantu teman-teman untuk menganalisis dengan cepat kalimat tanpa mengartikan ya. Subject verb-nya yang mana? Lola will not. Lola will not be able. Okay. Lola will not be able. To get itu lo to infinitive ya. To infinitive bukan verb. Nomor 2 noun clause-nya. Why the conditions? Verbnya yang mana? Nggak ada. It was. It was not. Bisa lihat konektor, subjek,
dan verb. Oke? Ini adalah noun clause-nya. While condition of the patient deteriorated so rapidly. Nah, permasalahannya di sini ada subjek lagi. Maka subjek di sini salah. Harusnya nggak pakai subjek lagi karena noun clause itu berfungsi sebagai subjek. Jadi pahami nomor 2? Yang kata so itu masuk coordinate connector. Bukan. Coordinate connector subjek verb, koma konektor subjek verb. Oh, Selalu nggak. kembali ke rumus aja ya. Ada koma ya, Kak? Ya, ada koma dan setelahnya diikuti dengan subjek verb. Kalaupun ya, di sini ada koma tetap salah ya. Kan dia dimulai dari konektor, bukan dimulai dari subjek verb. Rumusnya kan subjek verb, koma, konektor, subjek verb. Itu rumusnya. Oke, yang membuat nomor 2 ini salah karena ada subjek it. Noun clause berfungsi sebagai subjek. Jadi fungsi dari noun clause itu saya kembalikan lagi ada 3. Fungsi noun clause itu sama dengan fungsinya noun. Fungsi noun itu ada 3. Yang pertama sebagai subjek, yang kedua sebagai objek, dan yang ketiga sebagai objek dari preposisi. Itu fungsinya noun. Jadi kalau misalnya terjadi ada subjek lagi di sini it, maka kalimat itu salah karena terjadi double subjek. Jadi subjeknya sudah ada di depan. Subjek yang pertama adalah noun clause itu sendiri. Why the condition of the patient deteriorated so rapidly. Itu adalah subjeknya. Kemudian di sini ada subjek lagi it, maka kalimat ini itu salah. Nah, itu 2 contoh yang saya berikan. Jadi kalimat yang pertama itu correct karena dia sesuai dengan rumus ya, subjek verb dan noun clause-nya berfungsi sebagai objek. Kalimat nomor 2 itu salah, incorrect, karena dia ada double subjek ya, subjeknya double, ada it di situ. Sekarang nomor 3. Nomor 3, apakah kalimatnya correct atau incorrect? Incorrect. Alasannya? Double Konektor. Ya, Incorrect. tidak ada konektor ya. Di sini verbnya ada 2 dan tidak terdapat konektor di sini. Jawabannya yang correct. Nomor 4 sorry. Correct. Oke, nomor 4 noun clause-nya yang mana? The class is sub. When the class is supposed to start. When the class is supposed to start. Nah, fungsinya sebagai apa di situ? Sebagai subjek kah atau objek kah atau objek dari preposisi? About adalah preposisi. Berarti when the class is supposed to start itu adalah objek dari preposisi. Subjek verbnya ada di luar noun clause. Apakah ada subjek verb? Ada. Ada. Have. I have. Oke, bagus. Nomor 5. Salah. Incorrect. Incorrect. Alasannya? Tidak ada. Nggak ada. Or Noun clause-nya dulu. Noun clause-nya yang mana? Noun clause.
Non-clause. Ada satu. Ada if-nya itu loh, Kak. Nah, itu dia. Itu yang bikin dia salah. Sama seperti nomor 2 ya. Dia double subject. That malaria was caused by breathing impure air. Itu adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Jadi tidak lagi membutuhkan subjek it. Langsung aja. That malaria was caused by breathing impure air was once a common belief. Jawabannya incorrect. Nomor 6. Correct. Correct. Non clause-nya adalah We can live whatever we want. that we can. Harus berawal dari konektor ya. That we can. That we can live. Sebagai Subject verb-nya ada di depan, tapi di belakang ini ada adverb clause ya. Whenever want itu salah. Apa yang salah? Dia missing ingat adverb clause rumusnya konektor subject verb. Nggak ada verbnya kan? Iya. Nah, makanya salah. Nomor 6 itu jawabannya adalah incorrect. Bisa dipahami nomor 6? Jadi kalau mau dibenerin jadi apa, Kak? Kasih subjek apa aja. Whenever we want gitu boleh. Yang penting kan harus ada subjek. Harus kembali ke rumus saja. Rumusnya kan konektor, subjek, dan verb. Jadi kalau konektor verb berarti yang bikin dia salah apa? Ya karena nggak ada subjeknya. Buat dia benar gimana? Ya tambahin subjek. Subjek apa yang bisa mengisi? Apa aja. Oke? Berarti konektornya ada 2, that dengan whatever. Boleh. Konektor ada 10 boleh nggak? Boleh aja. Yang penting verbnya ada 11. Oke? Jadi konektor itu berapapun jumlahnya nggak masalah. Yang penting ketika ada konektor, ada subject verb yang mengikutinya. Is that clear? Oke, Kak. Oke. Masuk ke nomor 7. Correct. Betul sekali. Non clause-nya yang mana? How does How the student behave? How the student behave. Oke. Fungsinya sebagai apa non clause-nya di situ? Oke. Fungsinya sebagai apa? Sebagai subjek, sebagai objek atau objek preposisi? Objek. Sebagai Object of preposition. ya, on kan preposisi ya. Otomatis noun clause-nya ini berfungsi sebagai objek dari preposisi. Nomor 8. incorrect? Non clause-nya yang mana? The Blood. Konektornya adalah the fact that. Tadi udah pelajari kan? Ini konektor kan? Mm-mm. Subjeknya adalah The best. the past. Verb-nya adalah was. Itu adalah noun clause. The fact that the bus was late. Berfungsi sebagai apa noun clause-nya?
Subjek, objek, atau objek preposisi? Subjek. Objek. Objek. Berarti harus butuh verb kan? Verbnya yang mana? Is. 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 Berarti jawabannya benar atau salah? Benar. Correct. Oke. Jawabannya korek ya. Sekarang nomor 9. Jawabannya adalah sembilan, correct atau incorrect? Correct. Incorrect. Correct. Noun clause-nya yang mana? Incorrect. Noun clause-nya yang mana? Itu aja udah salah. Itu aja udah salah kan? Itu udah salah. Iya, harusnya subjek dulu. Nggak usah kita lanjutkan analisisnya. Kalau noun clause-nya udah salah, yang lain udah pasti salah. Nomor 10. Correct. 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 Oke, noun clause-nya yang mana? People like watching Why TV. people like watching TV. Nah, itu adalah noun clause-nya ya. Berfungsi sebagai apa noun clause-nya? Subjek, objek, atau objek preposisi? Object. Objek. Berarti subjek verb-nya yang mana? We can. We can understand. Oke, jawabannya. Oke, seperti itu dulu ya untuk noun clause. Besok itu materinya adalah noun clause yang nggak pakai subjek. Nah, jadi saya kasih bocoran ya. Ini bocorannya ada. Ini sebentar saya kirimkan di grup ya. Untuk konektor who, which, dan what, dia adalah konektor yang berfungsi sebagai subjek. Jadi konektornya itu berfungsi sebagai subjek. Artinya gimana? Artinya dia bisa langsung ketemu dengan verb. Tidak ada lagi subjeknya. Contoh gini, who is knocking? Nah, ini kan ini udah benar ini, who is knocking. What might happen? Nah, kayak gitu. Ini noun clause. Biasa dengar kan? What happened? Kayak gitu. Dia nggak butuh lagi subjek gitu. Jadi untuk konektor who, konektor which, dan konektor what, dia tidak lagi membutuhkan subjek. Bisa langsung ketemu dengan verb ya. Which was. Ini juga benar. Oke. Nah, kalau who in, ini salah. Kenapa? Nggak ada. Apanya yang nggak ada nih? Who in her class? Nggak ada verbnya. Oke. Kalau gini juga salah. Kenapa salah? Karena dia inversi. Di situ ada subjek. Artinya what happened aja. Nggak usah what did it happen ya. Langsung aja what happened. Nah, kalau ini who answer, dia benar. Ini bocoran aja untuk materi besok ya. What it went wrong juga salah ya. Kenapa? Karena ini lengkap, ada subjek, ada verb, dan ada komplemennya ya. Harusnya what went wrong aja. Oke, ini juga salah. Who he should receive the prize, ini juga salah. Kenapa? Karena ada subjeknya. Oke. What does it need to be done? Ini juga salah. Kenapa salah? Karena dia diinversi. Jadi bedakan inversi dan langsung ketemu verb itu berbeda ya. Which the best game to play? Ini juga salah. Kenapa dia salah? Apanya yang nggak ada? Verb. Verbnya nggak ada. Oke, ini highlight materi buat besok. Tapi ini materinya sebentar saya kirimkan semua buat teman-teman biar bisa diulas. Materi baik materi yang ada ada jawabannya, ada highlight yang sudah saya highlight maupun materi yang masih kosong. Jadi bisa teman-teman mencoba menjawab dulu. Bisa dicocokin nanti sekalian. Kemungkinan besok bukan saya yang handle ya, saya kembalikan kelasnya ke Mr. Fajri. Untuk malam ini sekian dulu. Terima kasih partisipasinya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.
Assalamualaikum. Terima kasih, Kak.